Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Wisma Bakri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rebo ini sebagian ulama kalangan menyebutnya Rebo Wekasan. Yang tadi malam sholat 4 rakaat ada? Hah? Yang tadi malam sholat ba'da Isya 4 rakaat ada? Enggak ya? Gimana itu statusnya Rebo Wekasan? Kalau dicari hadisnya sampai botak nggak bakal ketemu Pak. Gitu ya. Ini saya udah botak nih Pak nih, habis nih nggak ketemu saya. Subhanallah. Tapi kita mesti bijak memandang hadis itu. Ya, apalagi kalau dihadap-hadapkan dengan riwayat Bukhari, la adwa wala tayrota. La adwa, tidak ada penyakit yang menyebar, wala tayrota. Tidak ada burung yang bersaut-sautan, itu menandakan sesuatu. Dan tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Rebo Wekasan kita diinformasikan, apalagi viral tuh ya. Viral Rebo Wekasan, tapi nggak seviral itu tuh Pak tuh. Yang di Jagakarsa itu. Apa Jagakarsa itu? Yang orang bikin video-video tuh. Ketawa-ketawa aja dia. Subhanallah. Iya, katanya memang habis Rebo Wekasan itu, ya, itu disampaikannya. Jadi ada seorang arif billah, orang yang punya kemakrifatan tinggi. Beliau dalam ma'rifatnya mengatakan bahwa Rebo terakhir di bulan Safar, Allah akan turunkan 320.000 penyakit. Gitu ya. Padahal semua hari itu baik. Nah, bagaimana nih status ini nih? Ya, status Rebo Wekasan. Saya jawab begini Bapak Ibu, karena yang nanya banyak nih ya. Mudah-mudahan separuhnya di sini ada nih. Nggak tahu juga kita mukanya kan. Kata Nabi, la yabqa minan nubuwati ilal mubasyirat. Kenabian itu selesai dengan wafatnya aku, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilal mubasyirat. Kecuali mimpi-mimpi yang baik. Ada orang-orang pilihan Allah, itu oleh Allah dikasih ilmu. Menabi apa? Mimpi. Nah, Rebo Wekasan itu dari orang yang arif billah. Mimpi dia ditulis, dia tulis tuh dalam sebuah manuskrip. Murid-muridnya kemudian mencetak ya catatan dari hasil mimpi tersebut. Jadilah sebuah kitab namanya Kanzun Najah was Surur. Betul ya? Yang viral tuh di medsos tuh. Subhanallah. Itu nanya dari mulai jenderal sampai kopral tuh Pak, nanya ke saya. Saya bilang bukannya jenderal nggak takut sama pasukan, Pak, pendirian Rebo Wekasan takut juga dia. Subhanallah. Nah, hasil mimpi ulama yang arif billah tersebut itu ditulis. Enggak dibukukan awalnya. Ditulis tuh Pak. Nah, tulisan tersebut oleh santrinya belakangan, muridnya belakangan, itu dipublish, dicetak dengan sebuah kitab yang diberi judul Kanzun Najah. Bendahara. Kanzun itu artinya khasanah, perbendaharaan, gudang. Gudang keselamatan dan kebahagiaan. Itu tuh ya. Nah, jadi sebetulnya itu dari hasil mimpi, Pak. Mimpi itu dalam kajian ilmu hadis dia menjadi hujjah li sahibihi. Bagi siapa? Pelakunya. Tidak bisa menjadi hujjah bagi siapa? Bagi orang lain. Nggak bisa dipaksa. Tapi kalau orang lain mau ikut silakan, tinggal ditengok akhlaknya gimana. Ibadahnya gimana. Jadi Kanzus Najah was Surur
itu hasil mimpi arif billah. Orang yang arif, orang yang oleh Allah dibuka mata batinnya. Mimpi itu hujah bukan? Hujah bagi dia. Memang kata Nabi, setelah aku wafat, tugas Jibril apa? Nggak selesai, masa selesai? Nggak ada Jibril, Pabrik kemarin nggak ada Jibril tuh. Pertemuan Pabrik itu para pensiunan nggak ada. Ya. Setelah Nabi wafat, tugas Jibril apa? Tetap menurunkan apa itu? Bukan wahyu. Namanya apa? Mimpi yang baik dan Lailatul Qadar. Jadi agama ini itu setelah Rasulullah wafat, berlakulah hadis Ibnu Majah. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sana may yujaddidu dinah. Allah setiap 100 tahun setelah wafatnya Nabi memperkokoh umat ini dengan seorang ulama yang memperbaharui agamanya. Itu melalui apa tuh? Mimpi-mimpi. Jadi kalau ada ulama mimpi ini ketemu Nabi, itu rezeki buat dia. Paham nggak? Kalau kita mau ikut mimpi dia, silakan. Setelah kita melihat akhlaknya bagus, kan gitu. Ternyata mimpinya bagus, tinggal tengok akhlaknya gimana. Ini yang mimpi arif billah, Pak. Nggak sembarangan orang. Siapa yang suka dikasih mimpi-mimpi yang baik? Umat akhir zaman. Al-Muzanni. Al-Muzanni itu adiknya Umar bin Abdul Aziz. Ya, adiknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi anaknya Umar bin Khattab, namanya siapa? Asim. Tuh ngomong begini, Asim. Soalnya ada perempuan baik. Perutnya bersih, akhlaknya bersih. Menjaga yang syubhat, apalagi yang haram. Dialog sama ibunya jualan susu. Terus susunya ditambahin air tuh Pak tuh. Ya, kata anaknya, Mak, jangan ditambahin air. Semua orang nambahin begini kalau jualan. Kalau jual susu doang, rugi kita. Maka biar banyak tambahin apa? Air. Jangan, Mak. Allah benci. Ya khalifah benci. Tapi khalifah nggak tahu. Betul khalifah nggak tahu. Tapi Tuhannya khalifah maha tahu. Dialog anak dan ibu terdengar oleh siapa? Umar bin Khattab. Pulang Umar. Nah, dicocok jadi menantu. Cari menantu kayak gitu, Pak. Bukan berapa duit dia, berapa duit kita. Jangan begitu. Berapa perusahaan dia, berapa perusahaan kita. Jangan. Apa kata Umar? Asim berangkat ke ujung kota. Sana ada perempuan soleha. Lamar dia. Dilamar, Pak. Dari pernikahan Asim dengan siapa itu? Dengan anaknya. Anaknya perempuan tadi tukang susu. Punya anak. Namanya siapa? Laila. Dari Laila nikah dengan Abdul Aziz. Punya anak siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari pernikahan Abdul Aziz bin Marwan bin Affan, ya, dengan siapa? Dengan bukan Laila. Namanya lupa lagi saya itu. Dengan anak si perempuan tadi itu, ya, nikah Laila dengan Asim, punya anak. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dengan Laila, betul ya? Dengan Laila. Itu punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah dari pernikahan punya anak kedua, Umar bin Abdul Aziz dan siapa? Muzanni bin Abdul Aziz. Umar jadi pejabat, Umarok, Muzanni jadi siapa? Jadi ulama. Jadi ulama Umarok itu lahir dari keluarga siapa itu? Asim bin Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil. Kalau Al-Muzanni itu ulama yang terbuka mata batinnya. Permasalahannya Al-Muzanni nih Pak, dipakai Arba'ul Hasan. Itu masalah. Oh enggak. Itu pakai Arba'ul Hasan. Subhanallah. Jadi dari Al-Muzanni itu oleh Allah diberi kelebihan Pak. Terbuka mata batinnya. Ya, apalagi sekarang nih, musim fenomena alam. Kita dikasih 2,5 tahun lebih COVID, betul nggak? Subhanallah.
Bukan penyakit yang luar biasa. Nggak cukup di COVID, Allah kasih El Nino kita. Ini sekarang bulan kudunya apa? Hujan. Tapi nggak turun-turun, hujan nih Pak. Nih. Ya, rumah sakit se-DKI itu yang ngerawat orang karena apa namanya penyakit dalam nih Pak nih. Apa namanya nih? Itu 638.000 Pak. Padahal penyakitnya cuma 320.000, ini 638.000. Separuhnya, 2 kali lipat. Kalaupun kita nggak percaya sama rebo wakasannya Pak, bukankah setiap ada fenomena alam, gerhana matahari, ada sholat khusuf, betul nggak? Gerhana bulan ada sholat khusuf, kemarau ada sholat istisqa. Jadi setiap kali ada musibah, ada fenomena alam, jawabannya apa? Sholat. Lah nggak salah kita sholat. Kan dari umumnya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, sholat. Kan nggak disebutkan sholat apa itu. Ada orang yang arif billah. Rebo terakhir di safar, rebo wakasan. Nggak ada yang salah. Tapi kenapa di rebo di bulan safar? Ya, gampang jawabannya. Kenapa 10 Muharram tanggal 10 sih? Ya, kenapa Idul Fitri tanggal 1 Syawal? Kan sama aja. Kenapa bekam sunnahnya tanggal 17, 19, 21? Ada apa dengan tanggal-tanggal itu? Apa bedanya, Pak? Bapak sholat Jumat. Hari apa? Jumat. Subhanallah. Ada orang-orang yang arif billah. Dia orangnya baik, enggak korupsi. Tuh kan? Subhanallah. Enggak ngambil tanah orang. Tuh, Pak. Enggak menggusur tanah orang. Tuh, Pak. Sehingga orang jadi rempong, Pak. Subhanallah. Ini orangnya baik. Ngeri, Pak. Ketika orang-orang terzalimi, dia angkat tangan berdoa. Dikabul nggak doanya? Dikabul. Sedangkan ketika Allah menurunkan musibah, bencana, yang kena bukan hanya yang zalim. Betul nggak? Yang baik kena nggak? Kena juga. Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan fitnah, musibah yang Allah timpakan. Yang kena bukan hanya yang berbuat dosa. Orang baik pun kena. Nah ini ada orang baik. Subhanallah. Azan aja. Itu kalimatnya dari Nabi bukan? Azan. Dari Nabi bukan azan. Bukan dari siapa? Sahabat. Jibril datang di mimpi dia. Ya, perang Khandaq, bikin parit dari Nabi bukan? Bukan dari siapa? Salman. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Subhanallah. Paham nggak? Kalau saya ngambil jalan tengah, udah pakai aja Al-Baqarah 45 atau Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Oh, Ustaz, tapi kenapa disapar reboknya? Itulah rahasia namanya tuh, Pak. Memang dari dulu orang menghindari perjalanan di bulan Safar. Orang jahiliyah dulu, Pak. Gitu tuh ya. Menghindari betul perjalanan di bulan Safar. Kenapa? Katanya bulan apa itu? Apes katanya tuh, Pak. Tuh. Bulan sial. Maka Allah turunkan Al-Baqarah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Zalikal dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan insyaallah ada 12 bulan, 4 di antaranya bulan yang Allah muliakan. Jadi semua bulan sama. Hati-hati di 4 bulan ini. Sama tuh, Pak.
Gitu tuh ya. Jadi terkadang Islam itu dia melakukan afirmasi tapi melegalkan secara syar'i, Pak, tindakan kaum-kaum sebelumnya. Contoh, orang Jepang nyembah apa, Pak? Nyembah matahari. Yang nyembah matahari itu udah lama atau baru-baru aja setelah Islam datang? Udah lama. Terus bagaimana sikap Islam? Ada sholat syuruk. Yang nyembah matahari, dia bangun melihat mana? Matahari. Makanya kenapa, Pak, itu Hadratus Hasyim Asy'ari Kiai Wahab Hasbullah itu bikin Syubbanul Yaum, lagu ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman. Kenapa coba? Dipaksa sama tentara Jepang untuk nyembah apa? Matahari. Kata Hadratus Syekh Masyid, nanti dulu, itu beda dengan keyakinan kita. Melanggar, Anda menjajah betul ini. Nah, Islam justru menawarkan kontraknya. Apa itu? Salat sunat syuruk. Ketika matahari terbit, justru Islam menghadap atau ngebelakangin? Belakangin matahari. Gitu itu, Pak. Dulu masyarakat Jahiliyah setiap datang Rebo di bulan Safar, khususnya Rebo akhir, Pak, nggak keluar rumah, nggak safar. Nah, ada orang yang dipilih oleh Allah, ngapain itu? Sholat, Pak. Karena setiap fenomena alam, treatment dari Islamnya apa? Sholat. Gerhana matahari, sholat. Gerhana bulan, sholat. Kemarau, sholat. Jadi kita ngambil jalan tengahnya. Gitu tuh ya. Bisa dipahami nggak? Apalagi sekarang lagi musim kemarau. Ya. Sekarang musim kemarau. Subhanallah. Nabi Musa. Ada 2 nabi yang melaksanakan sholat istisqa sebelum Rasulullah sholat istisqa. Ada yang tahu? Nabi mana aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ih, payah benar ini. Hah? Satu Nabi Musa, yang kedua Nabi Sulaiman. Betul, Nabi Sulaiman. Nabi Musa melaksanakan sholat istisqa. Sholat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak turun-turun hujan. Ya Rob, kita udah sholat. Kok nggak turun-turun hujan? Musa, saya nggak bakal turunin hujan. Kenapa? Ada seorang umatmu yang zina. Seorang zina, hujan ditahan. Saya tanya, Jakarta tadi malam yang zina berapa orang? Hah? Tadi malam? Malam kemarin? Malam sebelumnya? Minggu kemarin? Bulan sebelumnya? Berapa orang? Ada nggak 2 orang? 2 pasang kali sekian. Subhanallah. 1 orang zina, Allah tahan. Ya, itu 1 bangsa Bani Israil. Seorang zina. Seorang zina. Kita yang zina bukan hanya freelance, Pak. Suami istri nggak puas. Betul nggak? Yang kemarin di berita. Ikut juga dia. Pesta seks. Allah. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak, bocah, kakak kelas. Ngegagahi adik kelasnya, Pak. Kemudian dibunuh SMP, ngebunuh SD. Coba, kita punya bangsa bagaimana ini? Gimana ini? Pada saat yang bersamaan yang kudu diawasi cuma masjid. Kenapa HP nggak diawasi? Kontrakan-kontrakan nggak diawasi. Maka benar kayak Ayu Ting Ting, kemana. Mau dibawa kemana ini? Subhanallah. Seorang perempuan yang zina. Ya, 1 bangsa Allah tahan hujan. Seorang. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau seorang dosanya 2? Bagaimana kalau 1 orang dosanya 3? Ini 1 orang 1 dosa. Allah tahan hujan. Subhanallah. Justru kita malah memperdebatkan sahih nggak sahihnya. Nggak apa-apa. Saya sekarang kalau orang sholat sunat, sholat tobat, sahih nggak? Sahih.
Itu Pak udah aja pakai 45 Al-Baqarah, 153 Al-Baqarah. Selesai itu urusan. Kita malah memperdebatkan. Saya ngisi kajian tasawuf. Ya, temanya mengenal Allah. Guru besar yang hadir tuh ya. Apa kata mereka? Ustaz, kajiannya ketinggian. Saking tingginya kita nggak paham. Jadi takwa itu definisinya apa Ustaz? Apa bedanya takwa dan iman? Kajian tasawuf pasti nanya kayak gitu. Paham nggak Pak? Nggak yang substantif gitu pertanyaannya gitu. Subhanallah. Ini bangsa kita. Kalau kita sadar Pak, alarm ngerinya kita luar biasa. Kita dikasih 2,5 tahun COVID. Sekarang ditambah lagi Pak, El Nino Pak. Maroko ditambah +3. Apa itu? Gempa. 2.800 wafat. Kita mau ditambah lagi. Cianjur jilid 3. Subhanallah. Inilah saatnya kita fafirru ilallah. Az-Zariyat 21. Balik kepada siapa? Balik kepada Allah. Kita nggak dikasih hujan aja payah betul kita. Betul nggak? Saking pentingnya hujan. Allah turunkan malaikat khusus nanganin hujan. Siapa dia? Siapa dia? Hah? Iya. Nama malaikatnya yang nggak paham bagaimana dia nurunin hujan. Tak kenal maka ta'aruf. Siapa malaikatnya Pak? Mikail. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Kalau diperas berapa? Kan masa kita sering meras kan? 5, 3, 3, 1. Hah? Berapa tuh? Kalau diperas malaikat dari 10. Yang wajib kita ketahui berapa? 2. Jibril sama Mikail. Dalilnya 98 Al-Baqarah. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memusuhi Allah dan Rasulnya serta malaikatnya, yaitu Jibril dan Mikail. Jibril nurunin wahyu, diantaranya mimpi-mimpi yang baik kepada seseorang untuk di-share. Ya, untuk memberikan pengetahuan kepada manusia. Enggak cukup semuanya Pak, ambil aja ketuanya. Malaikat ngambil ketuanya tuh. Yang dimimpikan dia. Nanti tolong ya, share ke grup Anda. Ada yang dijapri oleh Jibril tuh Pak tuh. Karena kualitas keimanan. Kalau kita share umum. Paham nggak? Kayak gitu tuh. Ya. Kalau kita pengen dijapri sama Jibril, tingkatin dong iman kita. Ustaz di Indonesia nggak bisa, Jibrilnya udah mati. Siapa namanya? Lia Edan. Betul nggak? Luar biasa orang Indonesia ini Pak, gagah-gagah. Saking pentingnya hujan Allah turunkan khusus malaikat. Namanya Mikail. Pertanyaannya berarti ada perilaku kita, perbuatan kita yang membuat Mikail nggak senang nahan hujannya. Allahu Akbar. Jadi kalau bisa bagi sekarang ini bagi kita Pak, wakasan itu bukan hanya rebok terakhir Pak. Tiap hari wakasan kita kudunya. Bertaubat kepada Allah. Baik kalau Bapak baca surat Al-Mulk. A'amintum ma fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian aman berjalan di muka bumi tiba-tiba bumi apa? Terbelah. Apakah aman kalian berjalan di bawah langit ketika itu tiba-tiba langit apa? Runtuh. Itu lebih-lebih dari rebok wakasan itu. Maka namanya surat apa? Al-Mulk tuh Pak. Kita gampang ngebid'ahin orang sih masalahnya. Ya. Surat Al-Mulk lebih-lebih dari rebok wakasan itu. Subhanallah. Apalagi hujan Pak. Hujan itu di satu paket. Hujan, rizki, jangan musyrik. Hujan rizki, jangan musyrik. Hujan rizki, jangan musyrik. Jadi ketika Allah berbicara hujan, ujungnya apa? Jangan musyrik. Al-Baqarah 22, 23. Wallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Terus, fala taj'alu lillahi andada. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit
rizki bagi kalian. Syaratnya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekutukan Allah. Nabi 628 mengalahkan kufar Mekah dalam peperangan Fathu Mekah. Umat Islam diberikan kemenangan. Di Ka'bah ada 360 patung. Nabi nggak bilang hancurkan. Enggak. Orang-orang kufar Mekah Pak yang menurunkan Tuhan-Tuhan itu. Maka tahun 628 Masehi terjadi penurunan Tuhan. 2023 ada penaikan Tuhan. Nah, ini sekarang. Gede lah. Nggak nyampe ilmunya. Subhanallah. Jadi kita back to stupid ages. Back to jahiliyah. Subhanallah. Ini pengajian nggak ramah lingkungan masuk YouTube ini. Ya. Lagi damai Indonesia aku nggak bakal masuk kayak gini. Subhanallah. Gitu sih. Inilah saatnya kita balik kepada Allah. Berarti banyak perilaku kita yang membuat Mikail benci betul sama kita. Orang tahan hujan. Subhanallah. Khalifah ketiga siapa namanya, Pak? Khalifah ketiga kita. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu luar biasa. Ya, luar biasa dia. Mana luar biasanya? Contoh. Nabi lagi mandi. Kata Aisyah, suamiku, mertuamu datang. Siapa tuh? Siapa tuh? Suamiku, mertuamu datang. Berarti siapa yang datang? Utsman. Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Suruh masuk. Nabi biasa aja Pak, cuma pakai anduk doang. Apa kata Nabi? Duduk sini. Nabi itu rumahnya kecil Pak. 3 kali 4 meter. Saya pernah masuk ke rumah Nabi. Ya, dikasih rekomendasi Gubernur Madinah, Faisal bin Salman, adiknya MBS. 3 kali 4. Rumahnya Ustaz Giono 30 kali 40. Hah? Subhanallah. Jadi Nabi coba pakai anduk doang tuh. Yang penting nutup pusar sama lutut, Pak. Datang lagi. Ya Rasulullah, Umar datang. Suruh masuk dia. Masuk Umar. Duduk sini sebelah Abu Bakar. Nabi tetap aja pakai handuk, Pak. Pusar sama lutut nutup. Jadi aurat laki-laki yang penting nutupin pusar dan lutut. Jadi kalau Bapak sholat pakai anduk sah, Pak. Ya. Asal enggak. Ya berarti nggak tahu malu aja itu itu. Subhanallah. Tapi Bapak sholat pakai anduk doang, nutupin pusar sama ini sangat sah. Subhanallah. Khawatir AC-nya kegedean. Subhanallah. Itu namanya rezeki mughalazah. Nah, duduk. Jadi Nabi biasa aja ya nutupin pusar sama lutut doang. Datang Utsman. Suamiku, menantumu datang Utsman. Sebentar, tunggu. Oh, Nabi rapi-rapi Pak, pakai deodoran, pakai parfum, subhanallah. Pakai apa lagi? Pakai jubah, pakai serwat, Lacoste Pak terakhir. Baunya kedengeran Pak, Lacoste baunya nih sampai ke telinga saya ini depan-depan Lacoste ini. 750.000 Pak, harganya. Oh, wangi betul Nabi pakai serwan pakai apa? Oke, suruh masuk Aisyah. Masuk Utsman. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ngobrolnya jangan di sini, nggak enak ya. Di depan di depan. Beda perlakuannya, Pak. Selesai urusan, Aisyah nanya, cie, mentang-mentang menantu kesayangan. Giliran kita punya bapak, katanya cuma pakai anduk doang, katanya. Pas menantu kesayangan, cie, mungkin gitu tuh Pak. Tuh ya. Subhanallah. Apa jawab Nabi? Bagaimana saya nggak malu kepada Utsman? Malaikat pun malu kepadanya. Subhanallah. Keren betul Pak. Pertanyaannya, apa yang membuat malaikat malu kepada Utsman? Bapak kejar dong itu hadis. Ayah betul. Kejar tuh hadis. Saya ketika kuliah di Mesir Pak, ya
di Mesir, di Sudan, Maroko. Itu pertanyaan komprehensif S2 begitu tuh Pak. Bagaimana aku tidak malu kepada Utsman yang malaikat pun malu padanya? Cari hadisnya. Apa yang membuat malaikat malu kepada Utsman? Subhanallah. Itu susah betul nyarinya Pak. Ketemu di Ibnu Majah. Utsman ini dia punya sunnah. Apa sunnahnya? Sunnah itu kan nggak mesti dari Nabi, betul nggak? Hum ala sunnati wa sunnati khulafai min ba'di. Mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah setelah aku, para sahabat setelah aku. Jadi yang namanya sunnah dari sahabat. Gitu dia. Apa sunnahnya Utsman? Keren. Setiap kali umrohan atau haji wada, selama di Mekah, Madinah, selama di Mekah tuh nggak seatap sama istrinya. Paham nggak? Nggak berhenti di situ, pulang ke Madinah 40 hari pun tidak seatap dengan istrinya. Bapak sengaja kawin di sono, bulan madu di sono. Bagaimana ceritanya? Sekarang gini, Bapak bertamu ke rumah orang, ya, terus nanya begini, Pak, ada kamar kosong nggak? Mau ngapain? Saya sama istri mau masuk ke dalam selimut yang sama. Pantas nggak ngomong gitu? Hah? Pantas nggak ngomong gitu? Nggak pantas. Apalagi Bapak bertamu ke Baitullah. Paham nggak? Apalagi bertamu ke Baitullah, nggak pantas ngelakuin itu, Pak. Kenapa? Malaikat itu pemalu. Coba Bapak baca surat Al-A'raf. Ada ayat begini. Falamma taghasyaha. Ketika seorang suami, istri menanggalkan bajunya, lalu masuk ke dalam selimut yang sama. Paham nggak maksudnya, Pak? Paham ya? Itu malaikat minggat, Pak. Kenapa? Malaikat itu sensitif. Malu dia. Ya, malu tuh, Pak. Padahal kita halal seatap, sekasur, seselimut dengan istri kita. Apalagi sama istri orang, Mbak. Sama istri kita aja. Malaikat malu tuh, Pak. Subhanallah. Paham nggak? Orang tua kita dulu, para ulama kita, itu si Fulan baru pulang hajian tuh, baru pulang umrohan. Malaikat masih ada tuh katanya di pundaknya tuh. Iya, kalau belum seatap sama bininya. Maka Bapak setiap kali orang pulang haji, pulang umroh, Pak, di sana seatap nggak sama bini? Bapak udah sekasur belum sama bini? Wah, bukan sekasur lagi, lebih dari itu. Udah nggak usah minta doa ke dia, Pak, nggak usah. Ya, udah nggak ada malaikatnya, udah nggak ada. Subhanallah. Itu di Ibnu Majah ada itu. Subhanallah. Saya dikasih nilai A saya sama profesor hadis saya. Jadi kenapa malaikat malu kepada Utsman? Karena Utsman itu jaga diri dia. Selama hajian umrohan nggak seatap. 40 hari, hari ke-41 baru tuh Pak. Subhanallah. Sanggup Pak Ustaz Giono? Hah? Ah, coba dah. Umroh yang akan datang begitu. Laki perempuan, suami istri bisa. Makanya kemarin saya oleh guru saya, tadi cari 40 ulama, umroh. Ya, plus Aqsa. Semuanya kiai doang. Laki-laki doang. Jangan bawa bininya. Subhanallah. Kemudian syaratnya, tanda tangan. Jangan sampai seatap. Pulang dari sono, 40 hari, tahan. Subhanallah. Itu bikin syarat itu, Pak. Nggak ada yang tanda tangan. Yang tanda tangan cuma 40, Pak. Itu pun yang 40, separuhnya gagal tuh, Pak. Subhanallah. Jadi kata guru saya, menghidupkan sunnahnya Utsman. Untuk mendekatkan malaikat terus ada di jiwa kita. Khususnya Mikail. Hari ini kita butuh dia. Ya Allah turunkan hujan. Kau suruh Mikail turunkan hujan. Paham nggak? Subhanallah. Padahal istri kita halal itu. Bukan istri orang, bukan. Ya. Mohon maaf. Kalau yang kayak gitu aja bikin minggat malaikat tuh, Pak. Apalagi yang haram. Apalagi zina. Apalagi korupsi. Apalagi ngambil tanah orang. Saya kalau pengajian kayak gini, Pak, dia ngeri saya. Ngeri saya. Subhanallah. Hah?
Subhanallah. Jadi ketahuan kenapa Nabi bilang, bagaimana saya malu nggak malu kepada Utsman? Malaikat pun malu. Itu rahasianya. Malaikat itu Pak sensitif dia. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah berbuat maksiat. Makanya di ayat 30 Al-Baqarah, malaikat, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jangan ya Rob, sensitif dia. Kenapa? Manusia itu bikin kerusakan. Ya, bikin kerusakan, tanah orang diambil ya Rob. Benar tuh Pak, kata malaikat. Subhanallah. Islam itu dahsyat, Bapak Ibu. Jadi sekarang tahu ya, kenapa Nabi bilang bagaimana aku tidak malu kepada Utsman, malaikat malu. Itu jawabannya itu, Pak. Itu ada di Ibnu Majah itu. Nomor berapa hadisnya? Cari sendiri, enak aja dosa semua. Enak aja dosa semua. Cari sendiri, pasti ketemu tuh Pak. Subhanallah. Saya langsung dikasih di WA itu sama profesor hadis saya. Islam itu, Bapak Ibu, agama yang luar biasa. Punya literasi climate change, perubahan iklim yang dahsyat. Kita beberapa minggu ke belakang, ibu kota kita Jakarta, itu birunya langit Jakarta nggak kelihatan ya. Kenapa kira-kira? Polusi. Ya, pembuangan sampah di Bandung Barat. Apa namanya itu? Sari Mukti. Nggak padam-padam tuh. Udah 3 minggu lebih tuh. Kalau Allah turunin hujan, selesai nggak kira-kira? Selesai. Saya beberapa hari ke belakang ngisi kajian apa itu Maulid Nabi di Bogor. Padahal Maulidnya belum ada Pak. Kan masih safar nih. Udah ngadain apa Pak? Maulid Nabi. Nggak apa-apa Ustaz, jamaah takdim. Kenapa? Kita lagi butuh betul nih. Dikabulnya doa Allah kemarau. Habis pengajian saya minta diantar ke mana? Bendungan Katu Lampa. Biasanya kalau Jakarta banjir, itu objek utama yang disorot oleh TV mana Pak? Katu Lampa. Kering Pak. Kering. Itu tanahnya kelihatan, retak-retak. Kering. Subhanallah. Padahal Bogor kota hujan, Jakarta kota susah jawabnya. Subhanallah. Kering Pak. Kalau Allah turunkan hujan, selesai. Subhanallah. Nah, pernah Madinah, birunya kota Madinah nggak kelihatan. Pernah tuh, tahun berapa? 4 Hijriah. Ini kudunya sampai asar pengajiannya. Kalau mau dapat. Ya. Sampai asar, jangan pakai rekaman-rekaman kayak gini. Subhanallah. Kapan tuh 4 Hijriah? Jadi setelah Nabi menaklukkan kufar Mekah melalui perang Badar, pembencian luar biasa. Nah, mereka menargetkan perang berikutnya kudu menang. Caranya bagaimana? Wah, dibikin strategi oleh kufar Mekah. Ada namanya perang Sawiq. Perang Sawiq itu antara perang Badar dan perang Uhud. Apa yang menyebabkan Uhud kita kalah? Bukan hanya pasukan pemanah yang nggak taat ke Nabi, Pak. Ada beberapa alasan. Di antaranya apa? Umat Islam tidak punya logistik. Sebetulnya logistiknya kuat. Tapi kufar Mekah ngirim 250 pasukan. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Nggak banyak-banyak Pak, 250. Pasukan profesional. Nah, nyampe di Madinah dibakar semua pohon-pohonan gandum dan kurma. Membakar pohon korma, Pak, itu lebih parah ketimbang membakar hutan. Hutan dibakar, kan lama itu padamnya. Betul nggak? Memadamkannya susah, walaupun pakai water bombing. Kenapa? Ada gambutnya. Nah, kurma, misalkan tinggi 5 meter. Itu akarnya minimum 2 meter. Maka dipadamkannya apa? Susah. 250 kaum muslimin Madinah wafat, Pak. Kenapa? Polusi udara. Jadi kebun kurmanya dihabiskan, dibakar, begitupun gandum. Bukan hanya wafat 250 kaum muslimin Madinah, tapi apa? Bikin polusi udara. Kotornya luar biasa. Maka beberapa bulan, Pak, 1 atau 2 bulan gitu, itu Madinah nggak kelihatan.
Biru langitnya nggak kelihatan. Disitulah Nabi disyariatkan sholat apa? Istisqa. Ini sholat istisqa bukan hanya kemarau, Pak. Tapi untuk apa itu? Membersihkan polusi. Nabi marah. Yang melakukan ini hanya orang kafir. Nabi itu, Pak. Dan umatku jangan melakukan ini. Kenapa? Siapapun yang berkontribusi buruknya cuaca, ya kotornya polusi, munafik dia. Pernyataan Nabi diabadikan dalam Al-Baqarah 203. 203. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Barang siapa berjalan di muka bumi, orang munafik itu apa yang mereka lakukan? Melakukan kerusakan terhadap pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan membakarnya. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Kufar Quraisy yang membakar pohon, tumbuh-tumbuhan, kurma dan gandum, Pak. Nama perangnya perang sawit. Kita hutan dibakar untuk ditanam pohon sawit. Nah, sama. Kayak potong kayak ayam itu, Pak. Subhanallah. Maka sejarah itu sesuatu yang apa, Pak? Subhanallah. Namanya aja mirip. Luar biasa. Kalau pengajian ini damai Indonesia, aku keren benar. Subhanallah. Tapi kita harus menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Kasihan penyelenggaranya. Subhanallah. Kata Nabi, siapapun yang berkontribusi buruknya polusi, munafik dia. Saya punya kawan Singapura. Beliau ketua Ugama Majelis Ulama Singapura. Atau kita mah ketum MUI-nya lah. Itu dia. Itu kawan saya Pak Satu Letting itu. Dia nulis surat ke Hoshin Long. Siapa dia? Perdana Menteri. Nulis surat. Pak Perdana Menteri, saya minta mobil-mobil di Singapura paling tua umurnya berapa tahun? Di Singapura, mobil paling tua umurnya berapa tahun? 5. Wah. Hoshin Long luar biasa dia. Justru yang mobil-mobil tua itu kerabat-kerabatnya ulama, orang Melayu katanya. Tahun 90, 80, 70. Jadi kalau saya terapkan, nanti khawatir ini ras. Betul nggak? Ini nggak apa diskriminatif. Bisa nggak saya ketemu dulu? Kata saya Pak Hoshin Long. Ketemu saya Pak, kawan saya ketua majelis Ugama Singapura. Dia ajak makan, dia ajak ngobrol. Kekurangan dia cuma satu, nggak ngajak saya. Coba ngajak saya, penjelasannya lebih banyak. Subhanallah. Itu iklan. Adanya di azan maghrib. Subhanallah. Dijelaskan tuh, kenapa Anda buat fatwa seperti itu? Katanya. Ini hadisnya, ini Qur'annya. Kata agama kami, siapapun yang bikin polusi udara kotor, munafik dia. Maka sekarang kita kan baru tuh uji emisi. Makanya kalau Ustadz pakai mobil tahun 80-an, nggak alim dia. Paham nggak? Ustadz pakai mobil tahun 80-an, nggak alim dia. Apalagi pakai mobil tahun 70-an. Jadi Ustadz tuh minimum 5 tahun sekali apa? Ganti mobil. Gitu. Jadi Bapak jangan suuzon kalau Ustadz mobilnya bagus. Karena dia nggak boleh, mohon maaf, memberi contoh, membuat polusi udara kok kotor. Husnuzon gitu, Pak. Jadi Ustadz itu pakainya Tesla, Ioniq 5, gitu dong. Hah? Ada yang mau beliin buat saya tuh? Subhanallah. Nabi Fatimah dikasih giok sama kendi dari keramik orang Cina. Ayah, ini aku dikasih giok ya, sama kendi dari keramik orang Cina. Terima jangan? Terima. Tapi ini aku dikasih perkakas juga, ayah. Cuma dia terbuat dari plastik dan karet. Apa kata Nabi Fatimah? Agama kita tidak mengajarkan. Kembalikan. Kenapa, ayah?
Kalau kita tidak memakainya, diuraikannya lama. Coba. Islam sudah punya literasi itu dahsyat betul. Kita tahunya kemarin ketika belanja di minimarket nggak dikasih. Payah bener. 1500 tahun yang lalu Islam udah ngajarin itu. Luar biasa. Aisyah dikasih kambing, mau dimasak. Dimasaknya pakai kayu. Aisyah, masaknya jangan pakai kayu. Kenapa? Asapnya kotor. Terus pakai apa masaknya? Nah, Nabi ngambil 2 batu. Stres. Keluar api nggak? Keluar api. Bapak ke Mekah ke Madinah. Kambing guling itu paling enak masaknya di atas batu. Coba. Kayak gitu aja Islam mikirin. Masa pemimpin gak dipikirin? Hah? Yang kayak gitu aja dipikirin oleh Islam. Dahsyat betul. Allahu Akbar. Makanya kalau ngasih berkat ke Ustadz, jangan pakai plastik. Ya, transfer aja yang banyak kan dikit. Subhanallah. Paham tak ya? Banggalah jadi seorang muslim. Karena kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Ya? Yang orang lain selamat dari lisannya, dari tangannya, dari perilakunya. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jam 1 pas nih. Mohon maaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah. من عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتي جيرة العالم يا مهين الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.